Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Macaraka akan mempresentasikan tentang jurnal penilaian kinerja rumah sakit dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Kenapa balance scorecard? Karena merupakan alat pengukuran yang ringkas dan komprehensif. Kemudian ada ukuran kinerja rumah sakit menonjolkan sisi keuangan. Kenapa kinerja rumah sakit menonjolkan sisi keuangan? Dikarenakan telah mencapai tingkat keuntungan yang tinggi dari segi pendapatan yang diikuti oleh imbalan jasa pelayanan. Kemudian manfaat menggunakan BSC itu sendiri adalah peningkatan kualitas perawatan dan hasil perawatan untuk pasien karena berfokus pada pasien. Kemudian peningkatan manajemen dan akuntabilitas medis dengan tujuan yang jelas. Ada peningkatan komunikasi dan merangsang diskusi baru antara dokter dan manajemen tentang visi dan strategi. Kemudian hasil dari jurnal ini yaitu diantaranya menurut Katuokno 2017 menunjukkan bagaimana kerangka balance scorecard bisa disesuaikan untuk rumah sakit kompleks dengan praktik akuntansi manajemen. Kemudian menurut Alvarez et al. Tahun 2019 bahwa BSC dikatakan komprehensif dan strategis karena mencakup tujuan teoritis dan setiap perspektif serta indikator dan tujuan yang ingin dicapai. Menjadi alat yang valid, mudah dikelola, dan sederhana di laboratorium klinis untuk memantau dan mengukur secara kuantitatif tingkat pencapaian tujuan institusi. Kemudian di RSUD Dr. Zainul Abidin telah memberikan pelayanan yang baik dan kinerja departemennya menghasilkan outcome yang diharapkan dan diwujudkan oleh rumah sakit. Kemudian BSC juga memungkinkan untuk strategi radiologi yang sesuai dengan kebutuhan dokter dan tuntutan pasien. Departemen radiologi ini menunjukkan bahwa BSC dapat mengatasi kelemahan pelaporan anggaran tradisional dan memenuhi persyaratan sistem pelaporan tujuan. Penerapan BSC ini dalam memfasilitasi kinerja pelayanan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pembelajaran dan pertumbuhan serta bisnis internal. Meskipun kendala keuangan masih ada, alokasi sumber daya yang berbeda di rumah sakit dapat menyebabkan kerugian layanan dukungan non-klinis yang meliputi bangunan dan layanan terkait. Kemudian kekuatan finansial kinerja layanan diperlukan untuk meningkatkan pemberian layanan dan kinerja rumah sakit. Kesimpulan dari review jurnal ini diantaranya ada penerapan metode BSC di berbagai negara, termasuk rumah sakit. Bagus karena melihat kinerja perusahaan secara komprehensif, termasuk perspektif bisnis internal, pertumbuhan perusahaan, dan pelanggan. Kemudian pentingnya penerapan BSC dalam pengukuran kinerja organisasi terutama rumah sakit di Indonesia. BSC dapat menjadi sistem manajemen strategis untuk menerjemahkan dan mengkomunikasikan visi dan misi rumah sakit. Saran yang bisa disampaikan di antara lain adalah terdapat keterbatasan lainnya adalah kurangnya paparan data berisi informasi kuantitatif, data yang dihasilkan oleh peneliti dari kegiatan pengolahan atau analisis data yang dikumpulkan. Namun sebagian besar penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan BSC dalam praktek pengukuran kinerja dalam organisasi, dan ini cukup baik diterapkan pada rumah sakit di Indonesia. Peranan BSC bukan saja sebagai alat penilaian kinerja, tetapi lebih lanjut dapat juga berkembang menjadi sistem manajemen strategis yang dapat membantu menerjemahkan dan mengkomunikasikan visi dan misi rumah sakit yang sangat baik untuk kelangsungan organisasi. Sekian dan terima kasih.